Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni enggan menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan pengembalian amplop Bupati Kuantan Singingi. Sebelumnya KPK menyatakan pengembalian amplop tidak menghapus unsur pidana. Tidak menghapus pidana, Pak. Apa dia legal? Ditemui usai peresmian Sentra Karbon Kehutanan Indonesia di Jakarta, Menteri Raja Juli tak merespons pertanyaan wartawan. Sebelumnya, Raja Juli menyebut telah mengembalikan amplop pemberian Bupati Kuangsi, Suhardirman Ambe, usai audiens di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni lalu. Tidak menghapus pidana, Pak. Apa dia legal? Tapi ternyata nama Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, terseret dalam kasus dugaan suap jabatan terkait kasus pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Bupati Kuansing disebut meninggalkan sebuah amplop usai audiensi dengan Menhut Raja Juli pada 2 Juni lalu. Menhut Raja Juli mengaku baru sadar amplop tersebut setelah Bupati Kuansing meninggalkan ruangan. Raja Juli mengaku amplop tersebut telah ia kembalikan 12 Juni lalu sebelum OTT Bupati Kuansing. 2 Juni adalah hari Selasa. Saya cuma punya satu ajudan, saya bilang nanti berangkat hari Jumat, itu tanggal 5 Juni. Tapi ternyata tidak bisa 5 Juni karena ajudan saya harus tetap menempel kepada saya, membantu saya, karena tanggal 5 Juni itu saya bertemu dengan Jamdatun dalam urusan lain, ya, di Dirjen PHL, bertemu Jamdatun. Akhirnya saya katakan kalau gitu Jumat depan, yaitu tanggal 12 Juni. Amplopnya sudah dikembalikan tanggal 12 Juni, 17 hari sebelum OTT terjadi, dan kedua tidak ada sejengkal kawasan hutan pun yang saya otorisasi dikeluarkan di Kuantan Singingi. KPK menerima laporan Menteri Kehutanan Raja Juli soal penolakan gratifikasi berupa amplop berisi uang dari Bupati Kuansing ke KPK pada Jumat 3 Juli lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK tengah menganalisa dugaan gratifikasi terkait temuan amplop untuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak. Tentunya proses dan mekanisme dalam tindak lanjut suatu pelaporan gratifikasi didasarkan pada Perkom 1 2026, sebagaimana perubahan atas Perkom 2 tahun 2019 terkait dengan pelaporan gratifikasi. Peneliti Pukat UGM, Zainur Rohman menyebut jika ditemukan adanya kesepakatan antara Menhut Raja Juli dengan Bupati Kuantan Singingi, maka KPK wajib untuk melanjutkannya ke tahap penyelidikan. Kalau memang benar-benar murni Bupati datang naruh amplop dalam map, si Menteri Kehutanannya nggak tahu sama sekali, nggak ada kesepakatan apa-apa, nggak ada maksud apa-apa, ya mungkin memang bukan merupakan tindak pidana korupsi. Tapi selama ada pengetahuan, Mbak Cindy, misalnya dia tahu tuh ada amplop diberikan atau bahkan menyepakati dalam bentuk janji sebelumnya, maka itu tindak pidananya sudah terjadi dan sangat layak bagi KPK untuk menindaklanjutinya ke tahap yang lebih lanjut dalam bentuk penyidikan. Pada aturan KPK, penyelenggara negara atau pegawai negeri yang menolak gratifikasi dapat melaporkan penolakan gratifikasi ke KPK. Pelapor wajib menyertakan objek gratifikasi dalam laporannya. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Perdana Menteri India, Narendra Modi, dalam rangka kunjungan kenegaraan di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pesawat kenegaraan yang ditumpangi PM Narendra Modi mendarat sekitar pukul 17.23 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo menunggu di bawah tangga pesawat langsung memberikan jabat tangan erat. Kunjungan balasan ini menjadi momen penting untuk bisa mempererat hubungan diplomatik kedua negara yang akan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral serta penandatanganan sejumlah MOU strategis di Istana Merdeka hari ini. Pertemuan empat mata dan dilanjutkan dengan pertemuan bilateral yang kemudian juga acara resmi ditutup dengan state banquet di Istana Negara. Selain itu juga Perdana Menteri Modi
akan melakukan serangkaian acara di Indonesia yang akan ditutup pada tanggal 8. Saudara, pemakaman Ayatollah Ali Khamenei bukan sekedar mengantar pemimpin negara ke peristirahatan terakhirnya. Warga Iran yang berduka mengenang mendiang mantan pemimpin mereka sekaligus menuntut pembalasan terhadap saat aktivitas padat. Saudara, tim kuasa hukum Nadiem Anwar Makarim resmi melaporkan 4 hakim pengadilan Tipikor Jakarta Pusat ke Komisi Yudisial. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim selama proses persidangan. Menurut tim kuasa hukum, laporan telah dilengkapi dengan sejumlah bukti berupa rekaman persidangan yang terbuka untuk umum. Mereka menegaskan tidak mempermasalahkan putusan majelis hakim yang menyatakan kliennya bersalah. Namun tim kuasa hukum Nadiem menyebut adanya dugaan manipulasi fakta-fakta persidangan yang dinilai mempengaruhi pertimbangan putusan. Melaporkan 4 hakim yang memutus bersalah terhadap Nadiem. Bagi kami, putusan bersalah itu sah-sah saja, artinya perbedaan pandangan itu sah, itu kewenangan dari majelis hakim. Tapi terhadap manipulasi terhadap fakta-fakta persidangan itu yang kami sesalkan. Jadi pertama kami melaporkan tentang banyak sekali manipulasi fakta-fakta persidangan yang dilakukan oleh 4 majelis hakim tersebut. Sehingga kami sampaikan secara detail tentang manipulasi itu di Komisi Yudisial, sehingga Komisi Yudisial bisa mengecek apakah benar laporan kami atau tidak. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, pemasangan baliho ucapan selamat ulang tahun untuk Jokowi berbuntut panjang. Wali Kota Solo, Jawa Tengah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri dengan tudingan penyalahgunaan wewenang. Laporan ditujukan ke Kejaksaan Negeri Solo, Jawa Tengah pada Jumat lalu. Pelapor mengatasnamakan diri sebagai koalisi masyarakat sipil. Pelapor menduga ada pelanggaran hukum yang dilakukan Wali Kota Solo Respati Ardi dalam pemasangan baliho selamat ulang tahun Jokowi. Baliho tersebut dituding dipasang di fasilitas milik Pemkot. Walau disebut dana yang digunakan merupakan dana pribadi, pelapor merasa perlu untuk meminta kejaksaan mengusutnya. Adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Wali Kota terkait dengan pemasangan baliho selamat ulang tahun yang sudah kita ketahui semuanya berapa hari, berapa titik-titik itu. Nah, karena kemudian atas pemasangan baliho tersebut kan menimbulkan polemik di masyarakat. Jadi sampai kemudian pemerintah kota, bahkan Pak Wali Kota sendiri menyatakan siap salah. Sementara itu, Wali Kota Solo Respati Ardi tak banyak bicara soal kasus ini. Dia bilang akan mengikuti prosesnya dan menghormati semua yang akan dilakukan. Ya, saya rasa banyak ya, gugatan-gugatan, permasalahan hukum itu pasti ini resiko dalam pekerjaan. Tapi saya rasa silahkan kita mengikuti ketentuan yang berlaku. Kejaksaan Negeri Surakarta menyebut sudah menerima laporan adanya tudingan penyalahgunaan wewenang imbas pemasangan baliho ulang tahun Jokowi pada 21 Juni 2026 lalu. Saat ini laporan dalam tahap telaah administrasi dan materi laporan di bidang intelijen Kejari Surakarta. Langkah-langkah kita mungkin tindakan mungkin mencari informasi, bahan keterangan dan sebagainya. Itu coba kita ke pimpinan dulu. Kasih Intel Kejari Surakarta juga bilang mereka menunggu disposisi dari Kepala Kejari sebelum memasuki tahapan pengumpulan bahan keterangan. Tim Liputan, Kompas TV.